Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin. Yang pertama, crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati. Di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah, itu munafik yang kedua. Yang ketiga, itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli orang tuh mau kulit lu ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka. Mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dia basmi adalah mental ngemis. Untuk apa? Saya belum mempelajari itu. Basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan menjadi. Bukan bakal dikejar dalam masa, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak bisa 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Saya nggak tahu Pak Prabowo tidak cerita sama saya, jadi itu administrasinya Pak Prabowo. Tapi kalau saya pikir sih, ya penyegaran kan biasa. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada pergantian dari Kementerian Keuangan. Banyak, ada 5 menteri yang di reshuffle, yang diganti, dan ini mungkin mulai bersih-bersih ya, dari presiden sebelumnya dengan menteri yang sama, sekarang diganti dengan menteri yang baru, mudah-mudahan dengan semangat baru ya. Cuman ada yang sedikit menggelitik ya, dari pernyataan-pernyataan seorang menteri yang dianggap bagi netizen ya, sebagian kalangan itu terlalu koboi ya. Mungkin setiap memberikan statementnya itu menghebohkan publik, dianggap brutal bahasanya, terlalu vulgar mungkin bahasanya, sehingga menampik beberapa reaksi-reaksi daripada netizen kita ya. Di antaranya misalnya dari netizen di dunia maya itu banyak yang mengkritik bagaimana seorang menteri ya kan berbicara seperti orang yang terlalu sesumbar mungkin ya terhadap diangkatnya dia menjadi seorang menteri keuangan. Coba bisa kita saksikan beberapa tanggapan-tanggapan daripada beberapa netizen kita terhadap dilantiknya seorang menteri keuangan ini. Coba kita saksikan ya. Itu menteri keuangan yang baru, nggak tahu diri pula dia, nggak sadar diri dia. Dia menjadi menteri keuangan karena permintaan rakyat. Sri Mulyani diganti, lalu muncungnya berkata permintaan sebagian kecil
rakyat, sebagian kecil. Kau nggak tahu diri kau, Menteri Keuangan yang baru. Ngomong kau sombong apa, belum ada 24 jam, mimik wajahmu. Anda nggak tahu siapa saya. Kamu nggak mau tahu siapa Anda. Yang kami mau, Anda kerja, digaji, udah. Ya itu tadi ya. Kemudian banyak ya dari netizen-netizen yang lain juga demikian. Jadi ada yang mengkritik bagaimana cara penyampaian atau retorika bahasa yang disampaikan oleh seorang Menteri Keuangan ketika ditanya di hadapan publik. Beliau ini menjawab seperti jawabannya itu mungkin dianggap sesumbar ya, sesumbar. Ini juga kritikan pedas dari Ustadz Felix Xiao ya terhadap ucapan demi ucapan yang dilontarkan oleh saudara Menteri Keuangan ini ya. Coba kita saksikan lagi. Kalau ada satu hal yang aku boleh usulin buat para pejabat, siapapun yang diminta untuk ngurusin urusan-urusan rakyat, itu mendingan belajar ngomong dulu deh. Kita nggak tahu kamu hebat ekonomi atau enggak, kita nggak tahu kamu memang jago seperti omonganmu atau enggak. Tapi yang jelas, apa yang sudah kamu omongin, yang sudah keluar dari mulut, itu nyebelin banget. Pertama, soal bahwasanya gerakan 17+8 itu adalah gerakan cuma sebagian kecil atau cuma sedikit daripada rakyat Indonesia. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, kata-kata bahwasanya karena masih ada keperluan. Once ditingkatkan ekonominya, once mereka udah nanti sibuk kerja dan sibuk cari duit, mereka nggak akan mau lagi untuk melakukan aksi atau demo misalnya. Jadi ini teman-teman sekalian ya, apa yang keluar dari mulut itu semua dari sini. Mau tahu apa yang dipikirin? Yang aku kasih tahu. Yang dipikirin adalah kita semua melakukan ini semua karena kita miskin. Karena soal duit. Mungkin dia mau nyamain semua orang kayak dia, mikirnya duit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dia mau kasih tahu adalah bahwasanya semua ini yang kita buat ini, semua itu adalah nggak penting. Karena cuma sebagian kecil. Pertanyaannya kalau bagi dia ini adalah sebagian kecil, maunya seperti apa? Pertanyaannya lagi adalah, kalau memang sebagian besar rakyat udah bergerak, berarti udah telat kali. Bukankah udah telat gitu maksudnya? Please deh, belajar ngomong dulu. Ya, itu banyak dari netizen-netizen yang lain pun juga ada yang mengatakan sombong lah, segala macam lah ya terhadap menteri ini. Sampai pada akhirnya ketika Menteri Keuangan yang baru ini, Menteri Purbaya namanya ya, beliau ini mengadakan rapat perdana beliau ketika beliau menjadi seorang Menteri Keuangan bersama anggota DPR ya. Kemudian ada salah seorang anggota DPR itu menegur cara beliau ketika menyampaikan statement beliau di hadapan publik. Jangan seperti koboi katanya ya, seperti dalam video berikut misalnya. Jadi saya harap Pak Menteri dengan you baru duduk sekarang hari ketiga Pak, ketiga ya. Buatlah kejutan. Dan jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing itu. Kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Kalau yang tadi disampaikan itu kebijakan saya udah dengar 20 tahun, Pak. Selama saya di Komisi 11 dengarnya yang ginian mulu. 25 tahun. Gitu. Ya. Nah, kemudian anggapan-anggapan lainnya yang dianggap ikut campur lah ya. Jadi netizen Indonesia ini kan terlalu sensitif kalau melihat semacam ini. Karena kita kan tidak biasa sebetulnya. Orang tuanya menjadi Menteri Keuangan, anaknya juga sepertinya dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip itu ikut-ikutan juga. Nah, mungkin ini video lain atau video lama tapi di-up kembali ya. Ya coba kita saksikan video berikut ini. Ya tadi di awal sudah kita tampilkan video. Coba kita saksikan. Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin. Yang pertama, crab mentality, udah jelas. Kalau ada orang sukses, mereka pasti benci, iri, dengki, sinis, dan pingin ngajak mereka balik ke golongan mereka. Yang kedua adalah munafik. Harta tuh nggak dibawa mati. Tapi kan bisa harta dibawa mati. Di Islam aja bisa kok disumbangin caranya. Nah itu munafik yang kedua. Yang ketiga,
itu rasis. Orang miskin biasanya rasis terhadap satu sama lain. Lo kalau misalnya ke BCA prioritas nih, kayak gue nih BCA prioritas ya, kartu gue ya. Lo kalau datang ke kantornya, lo nggak peduli orang tuh mau kulit lu ungu kayak hitam kayak matanya melotot sipit, nggak peduli mereka. Mereka peduli ya hanya pelayanan. Dan yang terakhir yang paling susah dibasmi adalah mental ngemis. Nah, video semacam ini ya, ucapan dari seorang anak menteri keuangan yang baru ini dianggap sebagai netizen itu yang menganggap perilaku bentuk daripada kesombongan dan kearoganan dari seorang anak menteri keuangan ya. Nah, kemudian menyebabkan reaksi publik kembali, dan pada akhirnya ayahnya sendiri seorang menteri keuangan pun mengklarifikasi atas ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh anaknya tadi ya. Ya, ini videonya coba kita lihat. Sampaikan itu di ruang publik gitu, dan itu menjadi sorotan, terlanjur menjadi sorotan begitu Pak. Boleh komentar apa enggak ya? Dia nanti masih kecil dan sudah larang atau sudah tidak main Instagram lagi jadi anak kecil nggak ngerti apa-apa, itu aja ya. Iya. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menko gitu, ke Putra. Sudah. Kan udah nggak ada lagi, di take down semua di Instagram juga. Makasih ya Pak Menko. Dan kita juga nggak biasa kan. Biasanya santai-santai, nggak ada yang ngeliatin. Rupanya tiba-tiba diliatin semua setiap gerakan. Baru tahu saya. Siap. Sebetulnya menjadi seorang menteri itu adalah public figure. Kita kan harus betul-betul menjaga bagaimana kita bisa menjaga sikap yang baik ya. Apalagi yang kita urus ini adalah rakyat. Apalagi ini sensitivitasnya tinggi karena ini memegang keuangan negara yang beliau atur. Maka dari itu ketika beliau diangkat menjadi menteri keuangan, semestinya betul apa kata Ustaz Felix yang tadi ya. Sebaiknya beliau ini belajar terlebih dahulu lah bagaimana retorika yang baik, penyampaian komunikasi yang baik ketika di hadapan publik ya. Karena memang banyak diantaranya menteri-menteri yang blunder ketika mengucapkan sesuatu ya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wartawan. Nah, terkadang seakan-akan menyentil masyarakat kecil sehingga menyebabkan masyarakat kecil ini ya tersakiti dengan jawaban-jawaban mereka ini, tidak terwakilkan. Itu yang menyebabkan masyarakat ini sensitif terhadap ucapan-ucapan dari seorang menteri siapapun itu ya, tidak hanya menteri keuangan, menteri-menteri yang lain juga demikian. Akan tetapi ini menteri ini dianggap terlalu frontal ya, baru menjadi sudah banyak blunder-blunder yang dia lakukan. Menteri baru nih guys, penggantinya Sri Mulyani, Purbaya Yudi Sadewa, namanya keren. Baru jadi menteri udah sombong, baru duduk di kursi empuk, mulutnya sudah blunder. Dia bilang bahwa tuntutan demo 17/8 itu adalah tuntutannya sebagian kecil rakyat Indonesia yang hidupnya kurang. Gila itu orang ya, dia nggak belajar dari pengalaman bahwa mulutnya pejabat yang kemarin itu ngomong sembarangan, joget-joget, itu tuh bikin rakyat sakit hati sampai akhirnya demo itu melebar kemana-mana. Halo Pak Menteri, apa Bapak pikir rakyat itu demo turun ke jalan itu karena iseng, karena bosan, atau karena kurang kerjaan? Mereka itu turun karena memang mereka itu tercekik dengan pajak-pajak yang semakin tinggi dan hidup itu semakin sulit. Jangan remehkan mereka karena suara rakyat adalah kekuatan sejati bangsa. Jabatan bisa dibanggakan tapi tanpa rakyat, kursi menteri itu hanyalah kursi kosong. Rakyat kecil yang Bapak rendahkan itu justru yang paling merasakan dampak dari kebijakan negara. Sementara Bapak itu baru masuk kabinet tapi sudah merasa yang paling jago. Baru dilantik menjadi menteri keuangan, sudah kontroversial. Bukan hanya menterinya, anaknya juga tuh. Ya ampun Pak Menteri Purbaya, Bapak baru dilantik, ya pernyataan-pernyataannya sudah menyinggung rakyat. Terus apalagi tuh anaknya itu, buat status nyindir-nyindir Ibu Sri Mulyani. Kayaknya nggak lama nih menteri, menurut kalian gimana? Lama nggak menteri ini akan menjabat? Kalau memang presiden nggak menurunkan, yang menurunkan rakyat mungkin itu. Karena loh, ucapannya itu loh, baru dilantik, ucapannya sudah kemana-mana, terus anaknya, sombong amat, ya, sampai ngomong ini ngomong itu nyindir Ibu Sri Mulyani segala macam, aduh, nggak lama kayaknya. Kok ada menteri kayak gitu baru dilantik sudah pernyataannya kontroversial banget. Ya boleh lah ngomong, tapi ya ngomong yang normatif aja, ya, yang sesuai dengan hati rakyat aja. Kalau ngomongnya terlalu vulgar, aduh bahaya, rakyat nanti marah. Ya Pak, hati-hati Pak Purbaya. Ya, anaknya juga itu diingetin tuh. Ini butuh diaudit ini kayaknya nih. Ya, butuh diaudit nih. BPK coba diauditnya orang ini. Bahaya juga itu, anaknya itu songong. Antara dukungan dan kritikan itu sebenarnya sama-sama mendukung ya. Hanya saja orang yang mengkritik ini sebetulnya ingin memperbaiki
bahasa tubuh, body language ya seorang menteri ketika dia berada di hadapan masyarakat. Begitu sebenarnya. Di hadapan publik kita harus sampaikan sesuatu yang meyakinkan mereka, yang meyakinkan kami sebagai masyarakat ini bahwa kinerja Anda baik. Betul kata Ustaz tadi ya, Ustaz Felix Xiao tadi mengatakan bahwa kita tidak lihat latar belakang Anda, apakah Anda profesor kah, doktor kah. Yang penting bagaimana kinerja Anda baik. Kemudian ketika Anda menjadi seorang menteri bisa merangkul, kemudian bisa mengayomi masyarakat, bukan malah menjatuhkan masyarakat kecil. Itu saja mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.